Selamat siang. Nama saya itu Jeffrey Yuvelim dan saya akan membawakan eh, desain penelitian eksperimen. Nah, desain penelitian eksperimen ini akan dibawakan oleh kelompok 4, yaitu Tania Rosandi, Ikrit Elditanida, Stevin, dan saya sendiri Jeffrey Yuvelim. Nah, pertama itu apa itu desain penelitian? Desain penelitian itu adalah rencana atau strategi yang digunakan untuk menjawab masalah penelitian. Dan menurut USAID, desain eksperimen itu diibaratkan sebagai fondasi dalam penelitian eksperimen. Nah, ada juga jenis-jenis desain eksperimen. Salah satunya itu adalah desain pre-eksperimental. Penelitian eksperimen itu dianggap sebagai penelitian yang memberi informasi paling mantap jika dibuat dari sisi validitas internal maupun eksternal. Nah, ada 3 bentuk desain penelitian pre-eksperimental, yaitu satu itu one shot case study, 2 one group pre-test post-test design, dan 3 static group comparison. Nah, apa itu one shot case study? One shot case study itu adalah desain yang dipakai untuk menguji satu kelompok dengan perlakuan saja. Setelah itu dilakukan pengukuran. Penelitian ini digunakan kemudian menganggap bahwa hasil pengukuran adalah karena perlakuan yang diberikan. Nah, desainnya itu adalah X ke Y. Oke? Nah, one shot case study itu ada banyak kelemahan. Nah, salah satunya itu adalah tidak adanya kelompok kontrol dan tidak adanya validitas internal. Jadinya karena sifat penelitian yang cepat dan mudah ini, dia itu dapat merusak dalam kesimpulan. Kenapa? Dikarenakan tidak ada dasar komparasinya, aka tidak ada kelompok kontrolnya. Nah, jika tidak ada kehati-hatian dalam pengukuran data, ini dapat menyebabkan hal penelitian ini terkesan impresionis, implisit, dan intuitif. Yaitu penelitian ini bersifat lebih ke peneliti menginginkan hasil ini, jadinya hasil ini terjadi. Nah, usaha menggunakan tes-tes berbaku sebagai ganti variabel kontrol juga tidak dapat banyak menolong karena variabel-variabel lain yang juga menjadi sumber perbedaan cukup banyak dia. Tapi juga ada keuntungannya, yaitu metode ini berguna untuk menjajahi masalah-masalah yang dapat diteliti atau untuk mengembangkan gagasan-gagasan atau alat-alat tertentu. Jadinya dia itu kayak fondasi ya. Nah, kalau desain eksperimen itu udah jadi fondasi, one shot case study itu menjadi fondasi lagi untuk desain eksperimen yang lebih intuitif. Nggak intuitif. Maksud saya itu lebih detail. Nah, rancangan ini juga tidak dapat mengantarkan kita pada suatu kesimpulan yang dapat dipertahankan secara ilmiah. Karena ada kemungkinan peneliti hanya menggunakan bukti-bukti impresionisme semata untuk dijadikan dasar pijakan. Oke, selanjutnya akan menjelaskan tentang one group pre-test post-test design yang dibawakan oleh Ingrid. Nah, saya sampai di sini saja. Oke, akan dibawa oleh Ingrid sekarang. Selamat malam, saya bernama Ingrid Elditanida. Saya akan menjelaskan tentang pre-test post-test design. Desain ini adalah desain yang paling sering digunakan oleh beberapa peneliti. Desain ini lebih baik dari desain yang pertama, namun tetap saja banyak sekali ancaman yang dapat mengganggu kesimpulan penelitian. Peneliti yang menggunakan desain ini akan membandingkan perubahan hasil pre-test Y1 dan post-test Y2 akibat perlakuan yaitu X. The one group pre-test post-test design juga memiliki kelemahan. Kelemahannya adalah tidak ada jaminan bahwa X adalah satu-satunya faktor atau faktor utama yang menyebabkan perubahan Y1 menuju Y2. Selama perlakuan diberikan, subjek penelitian dapat terancam faktor histori. Mungkin saja ada hal-hal yang terjadi pada subjek, apalagi jika rentang waktu antara Y1 dan Y2 relatif lama, misalnya 2 hari. Diberikan 2 kali lipatnya pengukuran.
dapat menjadi faktor maturation. Subjek dapat saja menjadi lebih dewasa, lelah, menurun motivasinya, atau bahkan meningkat motivasinya. Pengalaman terhadap Y1 dapat mengubah motivasi dan sikap subjek. Inilah yang disebut faktor testing. Faktor instrumentation juga dapat mengganggu. Hal ini terjadi jika perlakuan semata. Hal berikut adalah statistical regression. Hal yang tidak dapat dihindari dalam desain ini apabila kelompok-kelompok ekstrim yang dibandingkan dalam Y1 dan Y2. Ada faktornya selection bias dan mortality, yaitu apabila subjek yang sama tidak mengikuti Y1 dan Y2, yang ada mungkin disebabkan oleh sifat-sifat yang tak terkontrol yang berkaitan dengan perbedaan itu. Selanjutnya juga ada keuntungan. Keuntungan desain ini memungkinkan perbandingan antara Y1 dan Y2 berasal dari subjek yang sama, sehingga memungkinkan adanya kontrol terhadap selection dan mortality. Selanjutnya saya juga akan menjelaskan static group comparison yang ada di desain pre-eksperimental. Desain ini membandingkan satu kelompok yang diberi perlakuan, yaitu X, dengan satu kelompok yang tidak diberi perlakuan. Tujuannya adalah mengukur pengaruh X pada subjek. Static group comparison ini juga memiliki kekurangan dan keuntungan. Kekurangan yang paling menonjol pada desain ini adalah masalah selection. Keuntungan yang ada di masalah ini adalah desain ini dapat mengontrol beberapa faktor pengganggu seperti history, maturation, testing, dan instrumentation. Rancangan ini berguna apabila pretest tidak dapat digunakan. Saya akan mempresentasikan desain eksperimental sebenarnya atau eksperimental murni. Desain ini relatif tidak mengalami masalah pada validitas internalnya. Validitas eksternal desain ini memiliki kemungkinan kelemahan, namun dapat juga dikontrol, sehingga diharapkan tidak mengalami masalah. Ada 3 bentuk desain eksperimental, yaitu the pretest post-test control group design, Solomon 4 group design, dan post-test only control group design. Saya akan menjelaskan the pretest post-test control group design. Desain ini terdiri dari 2 kelompok atau eksperimen dan kontrol. Keduanya dikelompokkan secara acak atau random assignment yang disimbolkan dengan huruf R untuk kemudian diukur 2 kali. Pretest dan post-test Y1 dan Y2 memperlakukan X hanya diberikan pada kelompok eksperimen saja. The pretest post-test control group dibagi atas 4, interaksi antara Y dan X, interaksi antara selection dan X, interaksi faktor lain, reactive arrangement. Selamat malam, nama saya Stepiniak. Di sini saya akan menjelaskan tentang Solomon 4 Group Design. Desain Solomon 4 Group ditemukan oleh Solomon pada tahun 1949 untuk mengetahui problematika generalisasi, terutama masalah interaksi antara testing dan edge. Adapun desain eksperimen adalah sebagai berikut. Selanjutnya, rancangan Solomon 4 Group Design dapat mengatasi problematika generalisasi pada rancangan pretest post-test control group design, karena rancangan ini menambahkan 2 unpretest group atau kelompok yang tidak diberi pretest. Unpretest group pada baris pertama yang dimungkinkan mengalami interaksi antara testing dan S. Unpretest pada baris keempat merupakan kontrol terhadap kelompok baris kedua yang dimungkinkan terkena efek history maturation. Selanjutnya, the posters only control group design. Desain ini seperti desain pada baris ketiga dan baris keempat pada desain Solomon 4 Group Design. Desain ini adalah jawaban sederhana untuk permasalahan selection, bahwa prosedur random assignment sudah cukup untuk memastikan bahwa kelompok eksperimen dan kelompok kontrol berada dalam keadaan yang sama sebelum melakukan eksperimentasi. Bagaimana juga kemungkinan gangguan validitas internal dalam desain ini dapat terjadi. Faktor interaksi selection dan edge mungkin terjadi andai kata pemilihan subjek berasal dari kelompok tertentu, misalnya mahasiswa. Faktor
arrangements dapat juga terjadi. Hasil eksperimen tidak dapat digeneralisasikan pada populasi karena perilaku subjek penelitian sudah tidak menjadi perilaku natural populasinya. Selanjutnya, desain eksperimen semu. Marjana pada tahun 2013 menyatakan bahwa penelitian eksperimental semu termasuk lebih baik dibandingkan penelitian pre-eksperimental karena sudah melakukan pengontrolan terhadap variabel non-eksperimental. Penelitian eksperimen semu juga menggunakan kelompok kontrol sebagai kelompok perbandingan terhadap kelompok eksperimen. Kebanyakan penelitian eksperimen yang dilakukan di bidang psikologi menggunakan desain penelitian ini. Desain eksperimen ulang non-random. Desain penelitian ini menggunakan dua kelompok, yaitu kelompok kontrol dan kelompok eksperimen yang penempatannya tidak dilakukan secara random dan melakukan dua kali pengukuran, yaitu pre-test dan post-test. Adapun rumus desainnya dapat dilihat sebagai berikut. Y1 menuju XY2 menuju Y3 XY4 dan seterusnya. Penentuan kelompok kontrol dan kelompok eksperimen tidak dilakukan secara random, namun menggunakan pengelompokan yang sudah ada sebelumnya. Saya juga akan menjelaskan desain eksperimen seri. Penelitian dengan desain ini ditandai oleh pengukuran yang dilakukan berulang terhadap variabel dependen. Pengukuran berulang dapat dilakukan pada pre-test maupun post-test. Banyaknya pengukuran ulang tergantung pada kebutuhan. Penelitian yang menggunakan desain penelitian seperti ini didasari oleh pemikiran bahwa perubahan yang terjadi antara satu pengukuran dengan pengukuran berikutnya merupakan hasil dari intervensi. Subjek penelitian dengan desain seperti ini sekaligus berperan sebagai kontrol. Adapun rumus desain yang sebagai berikut. Di dalam rumus desain terlihat bahwa pre-test maupun post-test dilakukan berulang sebanyak 3 kali. Pengukuran berulang dimaksudkan untuk meminimalkan unsure maturity, testing, dan statistical regression. Kelemahan desain penelitian ini terletak pada history, instrumentation, dan interaction effect. Selanjutnya juga ada desain eksperimental seri ganda. Penelitian dengan desain ini merupakan mengembangkan dari desain eksperimen seri karena menambahkan satu kelompok subjek penelitian sebagai kelompok kontrol. Adapun rumus desain sebagai berikut. Kelemahan penelitian eksperimen dengan desain seperti ini terletak pada interaksi antara pengukuran awal dan atau pre-test dengan intervensi yang diberikan, interaksi antara selection dengan intervensi. Selanjutnya, desain bergirir atau counterbalance design. Desain bergirir atau disebut dengan desain berimbang merupakan desain yang melakukan uji coba subjek-subjek pada semua perlakuan dalam rangkaian yang berbeda. Desain penelitian ini tidak menggunakan pretest, hanya memperhitungkan hasil post-test. Rumus desain dapat dilihat sebagai berikut, ada di slide. Lalu, desain seperti ini dapat digunakan apabila terdapat informasi yang kuat bahwa perlakuan yang satu tidak mempengaruhi perlakuan yang lain. Teknik analisis yang dilakukan adalah menguji perbedaan skor perlakuan pertama pada semua kelompok dengan skor yang pada perlakuan kedua, ketiga, keempat pada semua kelompok. Perbedaan yang terjadi dianggap sebagai hasil dari intervensi. Kelemahan penelitian eksperimen dengan desain seperti ini terletak pada perlakuan ganda karena terdapat kemungkinan perlakuan pertama pada mencemari perlakuan lainnya. Saya akan membacakan bagian kesimpulan. Penelitian eksperimen adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui akibat yang ditimbulkan dari suatu perlakuan yang diberikan secara sengaja oleh peneliti. Peneliti eksperimen dianggap sebagai penelitian yang memberikan informasi yang paling akurat. Bila semua variabel yang terlibat dalam dikontrol dengan baik, instrumen yang digunakan
tepat atau valid dan dapat dipercaya atau reliable, serta desain yang digunakan tepat. Sekian dari presentasi kelompok 4. Jika ada pertanyaan boleh ditanya melalui WA. Terima kasih.